Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara pengajian ini dalam keadaan sehat tanpa halangan satu apapun. Tak lupa selawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir nanti. Amin. Amin. Allahumma amin. Perkenankanlah saya di sini selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan yang telah kita lewati bersama, dan selanjutnya yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, acara inti pengajian dilanjutkan dengan tanya jawab dan doa penutup. Para hadirin yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah acara pengajian ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan, acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Ustadz Imron. Kepada Ustadz Imron, dipersilahkan. Monggo. Baik, terima kasih Ustadz Oki. Assalamualaikum Ustadz Adi. Mohon izin untuk tilawah ini Ustadz. Ya, baik Pak. Baik, bagi teman-teman semua yang ingin bisa menyimak, saya akan membacakan surat At-Taubah ayat 59 dan ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Shadaqallahul azim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba saya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Demikian tadi pembacaan ayat suci dan sari tilawah, dan semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi pembaca dan yang telah mendengarkannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya, acara yang ketiga adalah acara inti, merupakan pengajian kita pada sore hari ini. Namun sebelum pengajian dimulai, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu CV dari Ustadz kita pada sore hari ini. Beliau adalah Ustadz Adi Setiawan, LC MEI, kelahiran Palembang, 31 Maret 1988, sarjana dari Fakultas Syariah Islamiyah Al-Azhar, Kairo, Mesir,
memperoleh gelar Magister Ekonomi Islam dari UIKA Bogor. Aktif sebagai Dai IDC, Inisiatif Dai Center, dosen IAIN Bengkulu, anggota Koneksi Komunitas Ekonomi Islam Bogor, dan sebagai anggota Forum Dai Al-Iman Jakarta Selatan. Beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan, misalnya pemateri dalam berbagai kajian Islam, konsultan zakat, dan pemateri kajian zakat, pemateri kajian fikih, tim penyusun modul edukasi zakat dan panduan praktis zakat, tim penyusun zakat games, inisiatif zakat Indonesia, dan yang luar biasa sekali juga beliau menulis buku pada tahun 2017 yang berjudul Cerita dari Hati. Luar biasa CV dari Ustadz Adi Setiawan, masih sangat muda begitu ya, tapi sudah luar biasa sekali. Jadi pengajian kita hari ini merupakan rangkaian lanjutan dari pengajian yang kemarin yang berjudul Fikih Berzakat sebagai minoritas di negara yang kaya. Pengajian kurang lebih 30-40 menit, Ustadz. Dilanjutkan 10 menit kurang lebih tanya jawab dan ditutup dengan doa penutup. Mungkin itu saja. Kepada Ustadz Adi Setiawan kami persilahkan. Monggo Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi suara saya jelas Mas Oki ya? Jelas. Alhamdulillah jelas Ustadz. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya, mohon maaf ini karena perbedaan tempat, perbedaan waktu. Kebetulan sekarang saya tinggal di Bengkulu. Jadi azannya 15.30. Gitu. Makanya ya, alhamdulillah di samping sini ada masjid, jadi bisa melaksanakan salat berjamaah. Bapak Ibu yang berbahagia, ya, rekan-rekan yang hari ini tergabung di forum KMI yang menguji itu ya, dan juga mungkin teman-teman yang lain, ya, para ustadz, ya, dan juga tentunya yang saya hormati ini moderator MC Kondang dan juga MC Kondangan ini, insya Allah Mas Oki ya. Terima kasih sudah memberikan waktu buat saya untuk menyampaikan, ya, melanjutkan. Ya. Ini saya selalu dapat kebahagiaan insya Allah untuk melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Al-Mukarram Muhammad Farsono kemarin. Bapak Ibu bahagia, mungkin tak berbanyak kalam gitu ya. Saya tadi juga mungkin bisa saya ini ya, screen ya materinya sebenarnya. Jadi ini saya share sedikit. Ini bahagia, materi ini ya, saya rasa sama materi dengan apa yang disampaikan oleh Sono kemarin. Nah, cuman saya ingin melengkapi dari materi yang kemarin ya, terkait dengan hari ini. Ya, saya rasa Sono sudah menyampaikan ya, bagaimana dalam Islam, konstruksi dalam Islam itu ya, kita biasanya sudah membahas tentang apa itu infak. Nah, infak ini ya tentu semua pengeluaran. Nah, kemudian nanti ya, dari infak itu nanti ada infak yang wajib berupa zakat, ada juga yang infak sunnah berupa sedekah dan juga wakaf, ya bahasa seperti itu. Nah, ini berangkat dari surat At-Taubah ayat 34 di situ innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Jadi pada hakikatnya apapun latar belakang kita, beragama apapun, ya sudah sampai nisab ataupun belum, nah pada hakikatnya kita semuanya akan mengeluarkan yang namanya infak kita. Hanya saja orang Islam itu. Afwan Ustaz, ini gambarnya belum kelihatan Ustaz. Ya, gimana Mas Oki? Mohon maaf Ustaz, screen-nya belum terlihat gambarnya dan suaranya putus begitu. Begitu ya.
Terusnya diganti. Belum di ini. Atau tadi saya minta sudah ngirim ke Ustaz Imran, mungkin dibantu aja. Saya mungkin hanya bagikan tiga slide tadi ya, biar mau dibantu atau dikirim ke Mas Oki. Oh ini sudah Ustaz. Sudah muncul Ustaz di. Sudah kelihatan, muncul. Ustaz. Sudah Ustaz. Ya, jadi ya di situ ya konstruksinya seperti itu. Jadi di materi itu disampaikan ya ada infak, ya, ada sedekah dan juga ada zakat. Gitu ya. Nah, sedekah dan juga di situ mungkin di sampingnya adalah juga wakaf. Nah, Bapak Ibu bahagia. Kemudian ya ini yang mayoritas gitu ya. Jadi ada zakat, sedekah, infak gitu ya. Ini udah tampil ya, Mas? Ya, sekali lagi saya konfirmasi. Sudah Ustaz, sudah. Oke. Nah, sudah zakat, sedekah, infak udah kelihatan ya? Bisa. Ya. Oke ya. Nah, lebih daripada itu ya. Jadi di sini ini zakat berupa ada zakat fitrah, ada zakat harta dan juga sedekahnya ada bersifat materi, non materi, juga infaknya muslim dan muslim, sunnah dan juga wajib. Nah, ini yang menjadi konstruksi kita. Jadi kalau bahasa guyonan saya itu infak itu kan dia ada pengeluaran, ada belanja, ada juga melobangi. Maka tidak heran kalau kita itu infaknya itu ya yang wajib mungkin kadang-kadang terlupakan gitu ya, zakat sama nafkah kita, ya, sama juga yang sunnah mungkin ya jarang-jarang sedekahnya. Nah, makanya mayoritas harta kita itu ya akan habis ya, karena hal-hal yang mubah, makan, minum, ataupun mungkin bahasa kita lifestyle lah, yang gaya-gaya kehidupan. Kalau bahasa sini mungkin pandir lah gitu ya, bahasanya gitu ya. Jadi ya karena gaya-gayaan. Nah, ya na'udzubillah kalau harta kita hanya habis karena itu saja. Kalau bahasa agama tidak ada asarnya, tidak Alhamdulillah itu ubah itu dengan hal yang halal, ya tidak sampai yang haram. Kemudian kita diusahakan untuk berinfak dalam bentuk sedekah dan juga zakat sesuai dengan nanti ketentuannya. Bapak Ibu bahagia ya. Kemudian selanjutnya ya saya ingin menyampaikan ini makosidnya gitu ya. Jadi ada perbedaan yang mendasar antara infak, sedekah, ya, wakaf ya, yang itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Tapi kalau zakat kan dia terbatas. Setidaknya dia ada 4 poin kalau zakat itu kan, karena dia mengeluarkan harta hanya sebagiannya dalam waktu tertentu. Jadi ada sebagian harta dan juga waktunya tertentu. Berbeda dengan infak dan sedekah. Infak, sedekah, wakaf kapanpun bisa kita berinfak, kapanpun bisa bersedekah dan seterusnya dan juga seterusnya. Kemudian nilainya juga tertentu. Kalau infak ya 1.000 perak, 2.000 perak, sedekah mau senyuman juga sedekah gitu ya. Mau pakai kurma, sebutir kurma namanya sedekah. Tapi kalau zakat ya tentu dia punya hitungan tertentu. Ada 2,5%, 5%, 10% sampai 20%. Tergantung nanti dengan apa jenis zakatnya. Kemudian sasaran zakat ya tentu ya, tadi disampaikan oleh Ustaz Imran ya ayatnya luar biasa ya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Nah, saya ingin garis bawahi Bapak Ibu bahagia ya, teman-teman yang taala ya, zakat ini ya, kalau menurut Syekh Rashid Ridho dalam tafsir Al-Manar beliau, kalau seandainya ayat itu saja sudah diselesaikan dengan kalimat innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, maka yang 6-nya itu setelah itu cukup diwakili oleh fakir dan miskin. Kenapa pada hakikatnya yang 6 itu adalah ya bagian dari manifestasi ada bentuk ya dari penjabaran dari fakir dan miskin. Kecuali mungkin amin. Ya, amin itu biar tidak jadi jatuh miskin gitu ya. Makanya mereka ya luar biasa. Ya mereka tugasnya dengan luar biasa itu sepanjang tahun, sepanjang waktu mereka mencari para mustahik, ya, buat program yang pas buat mereka, mencari para muzaki yang luar biasa gitu ya, menyadarkan kita semua. Nah itu kan tugas para amin. Nah itu makanya ya fakir miskin, amin, mu'allaf, riqab, gharibin, fisabilillah dan musabil ini ya, bagian bentuk dari yang ciri khas dari zakatnya. Nah kemudian Bapak Ibu bahagia, ya kalau tadi ini kita bahas tentang makosidnya ya. Nah, kalau makosidnya ini sudah dijelaskan ya. Tentu makosidnya karena ya kebutuhan para mustahik itu ya, kita boleh menengok dalam surat Az-Zariyat ya, ayat 19 wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum.
Nah, di antara harta-harta mereka itu, sebagian kecil harta mereka itu, ya, soyobnya yang diberikan kepada mereka as-sa'il. Siapa as-sa'il itu? Sa'il itu adalah mereka yang, mohon maaf, fakir miskin yang minta-minta. Kan seperti itu. Ada juga yang mahrum, yang mereka itu menjaga diri. Nah, kebanyakan, mohon maaf Bapak Ibu bahagia, ya, saudara kita itu yang membutuhkan itu, keluarga-keluarga kita, mungkin tetangga kita, ataupun ya saudara sebangsa kita, ataupun saudara ya tempat kita bekerja gitu ya, misalnya. Nah, banyak mereka itu mahrum, menjaga diri, menjaga kehormatan. Makanya kita pernah ingat ya dulu Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, ya Allah yarham, ya, beliau senantiasa mengingat kita. Ya, coba kita tengok-tengok gitu ya, para orang-orang tua kita, ya, janda-janda tua gitu ya. Nah, itu beliau selalu mengingatkan, itulah yang disebut sebagai mahrum. Makanya dulu kan kita ada program, ya biasanya programnya 1000 kaki palsu, atau juga untuk mereka yang membutuhkan gitu ya, yang bahasa kita disabilitas. Ya, jangan lagi kita tuntut kalau mereka yang mohon maaf yang sudah berumur untuk mereka bekerja. Tidak, justru kalau kita bagus, ya kita benar dalam mengelola ya, tentang zakat, infak, sedekah dan wakaf ini, ya, sudah sewajarnya lah ya, negara hadir atau dalam lembaga hadir untuk mengcover kebutuhan mereka setiap waktu. Nah, Bapak Ibu bahagia, ini maksudnya. Kemudian ya tentu ya kebutuhan dasar itu kan luar biasa daruri. Kemudian ya saya biar ini fokus gitu ya, temanya kemarin zakat fitrah mungkin sudah sampai oleh Ustaz Sarsono gitu ya. Nah, saya hanya ingin menyampaikan di slide yang terakhir gitu ya, di zakat, tentang zakat mal. Ini mungkin saya pilih. Nah, di zakat mal ini ya biar kita maksimal waktunya. Zakat mal itu ya hari ini luar biasa, di lembaga zakat sudah mengajarkan kepada kita ya. Nanti ini di slide terakhir, di slide ini itu ada yang pertama ya, bahasa kita itu zakat mal itu Bapak Ibu bahagia. Nah, ini zakat mal ini, ya, zakat mal ini. Nah, mohon maaf. Nah, di zakat mal ini ya, dia ada 5 zakat yang secara dasar, secara usul. Nah, itu kita perlu pahami, dari dulu sampai sekarang ini tidak pernah berubah. Itulah yang kita kenal dengan pertama zakat emas dan perak. Nah, zakat emas ini Bapak Ibu bahagia, ya baik panjang para ulama mendiskusikannya. Namun yang jumhur ulama menyebutkan nisab dari zakat emas ini adalah 85 gram emas. Dalam artian kalau kita punya emas yang disimpan senilai 85 gram emas, atau juga nanti ya, berefek kepada zakat yang lain gitu ya, senilai 85 gram emas, atau mungkin hari ini di Indonesia kurang lebih ya 900.000 sampai 1 juta lah harga emas itu ya, beberapa bulan terakhir ini, berarti ya 85 juta lah yang jadi nisabnya. Kemudian Bapak bahagia, itu zakat emas. Kemudian yang kedua tentu zakat barang tambang. Nah, ini sangat ya bisa dipastikan ya, barang tambang ini hari ini ya sudah menjadi corporate, sudah sangat jarang, tapi tetap ada hukum fikihnya. Mungkin sekarang yang ketemu ya ingin nemu emas di belakang rumah, di tengah sawah gitu ya. Nah, tapi kalau untuk barang tambang ya luar biasa hari ini ya, mulai dari nikel, ya, dari timah ya, sampai minyak bumi, ya itu merupakan barang tambang. Nah, hari ini ya, sudah bergeser kepada zakat perdagangan, zakat perusahaan. Kemudian yang ketiga, ya secara singkat, ya, zakat pertanian. Nah, zakat pertanian ini juga panjang kali lebar diskusi para ulama. Nah, tapi ya yang menjadi ya pilihan ya, yang terdekat ya, dan juga menjadi ya, jumhur ulama itu 653 kg. Nah, cuma nanti ada yang gegabah, ada yang beras. Nah, tapi kalau di lembaga kita ya Human Initiative ini ya 653 kg beras. Kenapa? Karena itu berangkat dari ya 1 sok 5 wasak itu. Nah, ukurannya ada 5 wasak. 5 wasak itu sama dengan 60 sok per 1 sok satu wasak gitu ya. Nah, jadi 60 dikali 5 itu kurang lebih jadi 652,8. Nah,
Dalam artian dibulatkan 6,3 kg beras. Disitulah makanya diambil berasnya karena ya hari ini berdasarkan hadis zakat fitrah. Saya rasa kemarin sudah disampaikan oleh Ustaz Karsono. Faradha Rasulullah zakat fitri so'an min tamrin au so'an min sya'irin. Yang menjadi landasan zakat fitrah adalah kurma kering ya tentunya, bukan kurma basah. Kalau kurma basah kan bagus untuk pengantin baru. Nah, tapi ya, kemudian juga au so'an min sya'irin, satu sok dari gandum. Dan juga gandumnya adalah gandum yang siap saji. Dan artian kalau saya pulang ke Palembang ya jadi pempek. Kalau kita pulang ke Bandung kan jadi somai. Kalau dibawa ke Solo sama Malang jadi bakso. Nah, itu adalah yang jadi landasannya. Makanya beras ya sama ya ilahnya menurut Imam Syafi'i kan, makanya kita di Indonesia kan gitu. Zakat fitrah itu dengan beras atau dengan uang tunai. Karena ilahnya adalah makanan pokok dan makanan pokok tidak adalah beras. Walaupun sebenarnya juga guyonan saya gitu ya. Ya sebenarnya kita juga nggak makan beras. Kita makannya nasi. Yang makan beras adalah ya, hewan peliharaan kita. Nah, Bapak Ibu bahagia, itu zakat pertanian. Makanya ya dia nisabnya ada 6,3 kg beras. Ya, kalau hari ini mungkin ya, harga yang minimal itu ya, kalau gabah kan bisa jadi 8.000. Nah, hari ini harga beras di Indonesia itu ada yang 10.000, 15.000, ya, sampai ada yang 20.000, ya tergantung ya, kelasnya. Maka kita mengambil ya mungkin hari ini ya yang paling minim itu adalah 10.000. Berarti ya, zakat pertanian itu apapun pertaniannya ya, nanti kan berbeda pendapat ya. Nah, tapi ya, secara umum apapun pertaniannya kecuali mungkin pertanian sayur ya, mau buah-buahan mau makanan pokok ya, selama dia 6.530 kg beras ya, setiap 6.530.000 rupiah. Nah, penghasilannya sekali panen maka wajib menunaikan zakatnya. Nah, ibu bapak ibu yang berbahagia gitu ya, itu zakat pertanian. Kemudian yang keempat ya adalah zakat perdagangan. Nah, zakat perdagangan ini nisabnya disamakan dengan ya, dihiaskan kepada emas 85 gram emas. Berarti kalau harga emas itu kurang lebih 1 juta, kalau ada perdagangan mau kecil, besar, menengah gitu ya. Nah, selama ya, mereka perputaran asetnya ada senilai 85 juta, maka wajib menunaikan zakatnya dengan 2,5%. 2,5% itu kurang lebih ya 2 juta 200. Nah, Bapak Ibu bahagia itu untuk zakat perdagangan. Nah, ini kemudian ditambah lagi ya di sini tidak disebutkan zakat peternakan. Nah, zakat peternakan ya yang ada dalam hadis itu yang banyak kita bahas tentang onta ya, kemudian juga sapi dan juga kambing gitu ya. Nah, itu hampir hari ini sudah tidak ditemukan lagi yang murni ya mengembala peternakan yang disebutkan dalam hadis itu. Rata-rata hari ini sudah bergeser kepada zakat perdagangan, zakat perusahaan. Dalam bahasa kita mungkin jadi PT semua. Ya kan gitu, ada RPH gitu ya. Ada biasa RPH itu sudah juga punya tempat ya peternakan mereka masing-masing. Nah, itu makanya ya hari ini kalau ada peternakan, nah, rata-rata sudah bergeser perdagangan, makanya diambil nanti 85 gram emas ya, dikali 2,5% berarti kurang lebih kalau itu 85 juta, ya berarti 2.200.000 rupiah nah, per tahunnya. Itu ya saya rasa min amwalihim shadaqatan itu. Tadi khus min amwalihim sebagian kecil benar hanya 2,5% tapi luar biasa. Bagi kita ta'awun 'alal birri wat taqwa itu yang kita utamakan, membantu orang lain. Hari ini kita membantu orang lain lewat zakat kita, ya mudah-mudahan ya. Dan kita yakin mamiyuqridullah aqdan hasanah, barang siapa yang ya meminjamkan ya, rezekinya kepada Allah Taala, Allah pun akan fayudha'ifu lahu ad'afan katsira. Allah pun akan melipat gandakan. Dalam artian ya hari ini kita bantu orang lain, Bapak Ibu berbahagia, ya kita yakin suatu saat kalau kita butuh bantuan ya, dari Allah Taala, Allah yang akan membantu kita. Ya, makanya dalam hadisnya ya Allahu fi 'aunil 'abdi ma damal 'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan senantiasa bantu hambanya selama hambanya itu senantiasa membantu orang lain. Nah, inilah berangkat dari sini 5 zakat ya, amal ini yang senantiasa insya Allah ya kita jaga. Zakat emas, zakat barang tambang, zakat pertanian, zakat perdagangan, dan juga zakat ternak tadi. Walaupun tadi ya, secara bentuknya sudah bergeser. Kemudian jamaah yang berbahagia, ya, izinkan saya juga menyampaikan untuk zakat yang selanjutnya. Ya, ini ada zakat ya namanya zakat turunan. Ya, yang ramai kan mulai zakat profesi atau ke zakat penghasilan. Nah, zakat penghasilan ini ya
ada 4 mazhab, ya, ataupun juga 5 bahkan. Nah, ada dia mustafad. Jadi berapapun gitu ya. Ini biasanya di kalangan artis, kalangan dokter, advokat. Jadi mereka ya, susah untuk kalau menghitung per bulan atau mau per tahun. Akhirnya apa? Jadi setiap berapapun yang ya, sesuai kontrak mereka ataupun yang kalau para dokter itu berapapun yang masuk setiap kali masuk ke rekening mereka potong 20%. Saya biasa ya teman-teman konsultan itu yang di harapan kita. Jadi para dokter yang harapan kita itu berulang kali ya, mereka senantiasa ya menunaikan zakatnya setiap kali ya ada yang transfer masuk mereka potong 20%. Nah, itu contoh dari para dokter. Atau juga ya di RSCM ada beberapa donatur ya, yang senantiasa menunaikan seperti itu. Kemudian yang kedua caranya juga dikiaskan kepada zakat pertanian 653 kg beras. Nah, ini cuman ditarifnya 2,5% sama seperti zakat emas. Nah, Bapak Ibu bahagia inilah yang dipilih mungkin oleh Human Initiative. Nah, jadi setiap gaji kita yang di atas 6,5 juta baru wajib menaikkan zakat. Kemudian jamaah yang berbahagia ada juga nanti yang kepada emas. Nah, dia dikiaskan kepada emas zakat hasilnya. Jadi dihitung per tahun. Kalau per tahunnya gajinya totalnya melebihi dari 85 juta, maka wajib ya dipotong 20% tadi dengan 2,2 tadi. Nah, cuman ada juga nanti yang mazhab yang keempat ya, dia ke emas tapi ya nanti dipotong per bulan. Jadi istilahnya nyicil. Kalau bahasa Prof. Amin Suma ya, di Fatwa MUI 2018 itu ya, itulah setiap mereka akan dapatnya gajiannya per bulan, selerinya per bulan, ya, take home fee-nya lah yang dihitung dengan 2,5% per bulannya. Berarti ya 85 juta 2,2-nya dibagi per bulan, berarti kurang lebih 100.000. Kemudian jamaah yang bahagia itu ya zakat profesi, zakat penghasilan mungkin nanti bisa kita kembangkan di diskusi kita. Kemudian yang ke-6 dalam tabel ini atau yang ke-7 dari zakat mal yang sesungguhnya ya, zakat perusahaan. Nah, zakat perusahaan ini ya dia dikiaskan kepada zakat emas. Jadi sama tadi, perdagangan emas sama 85 gram emas. Jadi perusahaan hari ini kan banyak bergerak di bidang ya, tekstil gitu ya. Karena bisa jadi BUMN gitu ya, segala macam. Atau juga ya sekarang yang lagi booming adalah telekomunikasi dan juga ekspedisi. Kan hari ini yang luar biasa ekspedisi. Nah, zakat perusahaan inilah yang mereka 80 gram emas. Kemudian yang ketujuh zakat hadiah. Nah, tadi saya dapat pertanyaan tentang zakat hadiah di WA. Tentang zakat hadiah ini, ya zakat hadiah itu ya kalau kita selama ini sudah jadi muzaki, kemudian kita dapat hadiah, yang nikah, dapat hadiah mobil, dapat rumah, ya, dapat tanah, maka ya kita lihat kalau mendapatkannya itu ya tanpa kita pakai modal lah maksudnya seperti itu, tanpa susah payah, nah maka kita ya 5-10%. Nah, mudah-mudahan tadi Allah ganti ajar Allah fima aqtaita wa barakallahu fima aqtaita. Mudah-mudahan ya Allah ganti dengan apa yang kita donasikan lewat zakat hadiah kita. Kemudian Bapak Ibu bahagia ya secara singkat ya zakat investasi yang ke-8. Zakat investasi ini bahasa fikihnya adalah zakat al-mustaghallat, mal mustaghallat. Zakat yang hari ini mungkin kalau kita di Indonesia ya saya rasa juga mungkin di Jepang ya. Kita diserbu sama ojek online. Nah, gitu. Kalau di Indonesia kan luar biasa. Atau juga mungkin kita dulu ya kan banyak punya rumah yang disewakan atau juga mungkin kos-kosan. Nah, kalau sekarang sudah berubah jadi flat yang kita sewakan. Dulu kami di Mesir kan tinggal di flat. Nah, itu banyak yang punya flat itu luar biasa. Nah, inilah yang menjadi landasannya ya. Dia dikiaskan kepada sama seperti pertanian ketika dia menghasilkan. Mungkin bahasanya kan per bulan. Nah, kalau dia punya 10 unit ya, mobil yang di ojek online kan, gitu, ketika totalnya semuanya 6,5 juta, maka wajib menaikkan zakatnya. Atau juga punya rumah, punya kos-kosan 6,5 juta per bulan, ya, total dari penghasilan dari panennya, maka dia dikalikan dengan 5% atau 10%. Nanti tergantung mana yang sesuai kondisinya. Kemudian Bapak Ibu bahagia, ya
Yang ke-9 ada zakat uang simpanan. Uang simpanan ini ya kita lihat kalau ada saldo dan dia merupakan surplus, bahasanya adalah ya ini sama seperti emas. Emas kan disimpan. Tapi kadang-kadang kita juga punya rekening khusus yang kita simpan fungsinya sama seperti emas. Kalau mungkin hari ini ya orang banyak beli logamnya, logam mulia. Nah, dan juga sama seperti uang simpanan ini. Nah, kalau saldo kita itu ada di atas 85 juta, maka dia wajib menunaikan zakatnya per tahun 20%, berarti 2,2 tadi. Kemudian jamaah yang berbahagia, ya ada zakat deposito. Nah, zakat deposito ini sama ya dia ketika depositonya dihitung, ya berapa jumlah depositonya, kemudian plus ya berapa bagi hasilnya, gitu ya. Tentu deposito syariah, maka dikalikan 2,5%. Kemudian di sini ada tambahan juga zakat saham nomor 11 atau nomor 12 dari seluruh total zakat mal ini. Nah, itu zakat saham. Nah, selama saham itu ya ada yang per 6 bulan, ada yang per tahun, nah, tergantung kapan dia bagi hasilnya. Maka ketika dia sudah mencapai per tahunnya 80 gram emas, nah, dia wajib menunaikan zakatnya untuk zakat sahamnya. Bapak Ibu bahagia, itu secara singkat zakat malnya, secara prakteknya. Kenapa ini penting? Ya, karena tadi saya sampaikan di awal tadi, ya, kita senantiasa fi amwalihim haqqul lisa'il mahrum. Banyak di antara saudara kita itu ya, ada yang beruntung hidupnya sampai nisabnya, tapi para fakir miskin itu senantiasa ada di sekitar kita. Dan itu merupakan tanggung jawab kita, tanggung jawab sosial kita. Nah, kemudian tambahannya, jadi ada zakat mal, tentu ada zakat masarif zakat. Nah, di Indonesia kan lagi ramai diskusi tentang zakat fitrah untuk fakir miskin. Siapa fakir miskin itu? Nah, ya. Kemudian saya biasanya sosialisasikan ya. Setiap materi selama Ramadan ini saya sampaikan, ya, sebenarnya tidak ada kaitannya dengan mal dengan Ramadan, hanya saja ya, memang Rasulullah SAW itu ajwadun nas. Rasulullah menjadi orang paling pemurah ketika Ramadan. Dan tentu itu dimaknai Rasulullah itu, ya, beliau itu memperbanyak sedekah, infak dan wakafnya. Nah, di bulan Ramadannya. Sedangkan untuk zakatnya sepanjang waktu beliau mengajarkan kepada para sahabatnya. Makanya di akhirat nanti kan para Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Aziz gitu ya. Dalam sejarahnya, ya, setiap bulan mereka ya, memotong gaji dari para pegawainya, kemudian juga itu dimasukkan ke baitul muslimin, baitul malnya. Itu untuk membackup 8 asnaf ini. Nah, kita lihat para fakir miskin kan tadi disampaikan sedikit ya. Fakir miskin ini adalah mereka yang tidak punya harta dan tidak punya pendapatan. Nah, ini ya saya rasa banyak di sekitar kita. Dan ini ya kadang-kadang mereka berharap kepada keluarganya. Ya, syukur-syukur kalau keluarganya itu yang kifayah, yang sampai pada hadul kifayah, lebih daripada prasejahtera. Tapi kadang-kadang ya, setelitian gitu. Ya, yang ini ada fakir, ada juga keluarganya yang miskin. Yang miskin ini adalah mereka yang tidak mencukupi pendapatan mereka. Nah, kita ya, kalau miskin ini kan setidaknya ya, kalau di PBB itu dikatakan sebagai prasejahtera itu adalah ketika mereka punya penghasilan di bawah $2 per hari, $2 Amerika per hari. Orang lebih berarti perharinya 28.000. Berarti kalau sebulannya kurang lebih Rp800.000. Kalau ada yang penghasilan per bulannya di bawah 800.000, nah, maka ini mereka dikategorikan sebagai orang miskin. Tinggal nanti aplikasinya seperti apa. Ya, kalau mungkin di Jepang seperti apa, ya kita mencari mengkategorikan siapa fakir sama miskin. Harapannya semua dari 8 asnaf ini ya, nanti ada mewakili. Ya, dapat kita berikan dari setiap zakat fitrah dan juga zakat mal kita. Jadi jangan ada yang kosong-kosong lagi. Nah, kemudian yang ketiga tentu para amil zakat. Tentu amil zakat ini dibagi dua nanti. Ada amil alaiha, ya bahasa Syekh Utsaimin menyebutkan gitu ya. Ada dua, amil alaiha sama amil fiha. Amil alaiha adalah mereka yang senantiasa sepanjang waktu ya, tafarruq, ya, totalitas. Nah, mereka ya mendampingi para mustahik dan juga mengawal para muzaki. Ya, ini kan itu tugasnya.
biar menjaga keikhlasan dari para muzaki, ya, dan juga biar dana yang terhimpun itu lebih maksimal untuk membantu saudaranya dan juga menjaga izah. Beda Bapak Ibu bahagia. Ya, saya sampaikan di sini. Kalau kita bayar zakat kepada keluarga kita, ya kita mungkin bayar zakat fitrah misalnya 35.000 di Indonesia hari ini. Nah, kita bantu saudara kita cuma 35.000, satu orang kita bantu. Nah, beda kalau kita kolektif, kita bantu. Kita nyetornya dua. Nyetor zakat fitrah ke lembaga zakat, kemudian kita juga nyetor nama calon mustahiknya. Nah, insya Allah mustahik yang dibantu ini bukan sekedar 30.000, 35.000 yang dibantu. Lebih daripada itu. Kenapa? Karena tadi kolektif kita. Nah, sama bahasanya kan gotong royong kita gunakan. Seperti itu. At-ta'awun bil taqwa. Nah, kemudian itulah tugas para amil. Ya, bagaimana mereka mencari program yang pas buat para mustahik ini dan juga ya tadi menjaga keikhlasan dari para muzaki. Kemudian jamaah yang berbahagia, yang keempat tentu para mu'allaf. Mu'allaf ini adalah mereka orang yang dilembutkan hatinya secara bahasa. Dia ada dua. Ya, ada yang sudah masuk Islam, terbatas ya kebutuhannya. Kemudian juga ada yang dia non muslim. Nah, mungkin harap-harap dia masuk Islam atau juga ya kadang-kadang gini. Ya ini hukuman inisiatif ya. Kita ya, bantu saudara kita berapa kali kita program di Rohingya. Atau juga di beberapa tempat ya kalau hari ini kan tercatat 3,5 juta warga dunia yang tidak punya ya, keluarga negaraan. Mereka itu ya terdampar lah bahasanya. Ya tidak. Nah, itu kerjasama sama PBB. Kita kerjasama sama PBB. Jadi kadang-kadang banyak program kita itu ya, harus dibagi dua. Ya, ini rahasianya gitu ya. Ini perlu pelajaran buat kita semua. Nah, kadang-kadang kita kalau mau masuk ke Rohingya, ya, kita banyak bahasa upeti lah. Nah, kadang-kadang dari mana dananya? Dana inilah, dana mu'alaf inilah yang perlu kita kelola. Biasa di dinas sana. Nah itu ya kita perlu bahasanya untuk ya menjaga kebersamaan dengan pemerintah di sana, menjaga kebersamaan dengan pemerintah sana, maka kita gunakan dana mu'alafnya. Kemudian yang kelima ya adalah rikop ya. Rikop ini memang secara ya wujud sekarang tidak ada, namun secara makna ada. Itulah mungkin kita yang bahasanya ya tadi untuk negara-negara yang terusir gitu ya, itu bagian dari rikop. Kemudian juga yang ke-6 ada ghorimin. Ghorimin ini adalah mereka yang punya hutang. Baik ya, di masa lalu mereka pailit, ya, kemudian mereka ingin usaha bangkit, nah kita bantu. Atau juga ya mereka ya karena berhutang karena untuk mendamaikan kedua orang ya, saudaranya. Ini biasa seperti itu terjadi. Nah, makanya ghorimin ini bukan untuk lifestyle. Ya, ada kartu kredit karena dia sering menggunakan kartu kredit, akhirnya ya, banyak tagihan, maka tidak bisa untuk kartu kredit. Nah, kemudian yang ketujuh adalah fisabilillah, dia untuk jihad yang di agama Allah Taala. Nah, kemudian ini baik jihad ya, secara ya bahasa kita ngangkat senjata atau juga mungkin jihad yang lainnya. Buat buku, buat madrasah atau juga bangun masjid ya. Nah, hanya ini yang boleh bangun masjid fisabilillah di tempat fakir miskin untuk menjaga atau juga tempat mu'alaf untuk menjaga keimanannya. Tapi kalau mau bangun masjid di tempat orang yang ya para muzaki ya yang apa bahasanya untuk mengelokkan atau untuk apa untuk yang di situ makanya utamakan bukan dana zakat tapi dana wakaf, infak dan sedekah. Zakatnya ya, untuk para fakir miskin. Kemudian yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah kinayah ataupun bahasa kita kiasan dari para musafir yang berpergian. Ya baik ya. Ya saya menukil ya pendapat Buya Hamka dalam buku beliau Amal Soleh itu. Ya, kalau Indonesia itu sudah menerapkan ya, hukum zakat ini. Ya, kalau ada seseorang yang berangkat dari Nusa Tenggara ingin berangkat ke Aceh, kita lihat seperti itu. Ya, ibarat seperti itu. Nah,
beliau siapapun berangkat itu selama dia muslim tidak perlu membawa bekal. Cukup dia mampir ke setiap masjid, mampir ke rumah-rumah orang muslim, maka orang-orang muslim wajib memberikan bekal kepadanya. Dalam artian Bapak Ibu bahagia, itulah yang disebut sebagai ibn sabil. Ya. Kalau ada saudara kita yang menuntut ilmu, saudara kita yang dia terlantar di tengah jalan, kan gitu. Bahasanya kan miskin limited ini, miskin, terbatas. Punya ATM tapi nggak bisa digunakan. Nah, itulah makanya dia digunakan dengan ibn sabil. Nah, makanya saya rasa penting. Ya, kalau kita di Jepang gitu ya, nah, mungkin kita punya kas untuk ibn sabil. Karena gitu, karena penting buat kita semua. Nah, jamaah yang berbahagia, ya itu mungkin tema yang bisa saya sampaikan. Ya, saya kembalikan kepada moderator Ustaz. Ya. Kepada Ustaz Oki ya, saya kembalikan ya. Itulah mungkin materinya. Ya, baik. Terima kasih materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Adi Setiawan. Materi yang sangat menarik dan mencerahkan, saya rasa, Ustaz. Jadi, seperti biasa, jika para hadirin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan bisa langsung melalui Zoom-nya masing-masing, diaktifkan, atau bisa melalui kolom komentar. Baik, Ustadz, langsung saja. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, begitu, Ustadz. Ada kurang lebih 3-4 pertanyaan. Kita masuk pada sesi tanya-jawab. Yang pertama, pertanyaan pertama, Ustadz. Apakah zakat profesi dihitung setelah dikurangi hutang dan lain-lain, begitu, Ustadz? Bagaimana kira-kira penjelasannya? Terima kasih. Oke. Ya. Jadi memang ya ini awalnya dulu kan ada bruto ada neto awalnya. Nah, tapi kalau sekarang ya, nampaknya kita sudah mulai kita fokus kepada bruto. Jadi bahasanya ya kalau kita sudah take home pay, jadi berapapun yang kita terima itulah yang kita kalikan dengan 2,5%. Baik nanti tadi ya mau per tahun cara ngitungnya kemudian dibagi 12 bulan atau juga mau pakai yang zakat pertanian tadi ya 6,5 juta gitu ya, ataupun juga kalau di Jepang berapa tuh kira-kira 6,5 juta seperti itu ya, jadi di situ dikonversi ke sana gitu. Nah itu, jadi hemat saya gitu ya kita ini ya, yang paling penting kan gitu penyadaran buat kita, kesadaran buat kita, ya mudah-mudahan ketika kita mengutamakan bruto kita ya, berapapun ya yang kita dapat dari salary kita, dari gaji kita, nah, mudah-mudahan ya Allah juga. Dan saya rasa kalaupun kita mau ngurang-ngurangin, ya, akhirnya juga selisih juga tidak jauh berbeda. Ya, gitu. Jadi ya, kalaupun misalnya tadi 2,2 itu dibagi 2, berarti kan per bulan ya kurang lebih 150.000 rupiah gitu kan seperti itu. Ya itu kan kalau kita mohon maaf ya, slow saja. Bahasanya kalau kita bawa 150.000, ya sekali kita ke minimarket, sekali kita ke swalayan, ya sekarang nggak dapat lagi baju baru gitu. Dalam artian ya itulah mungkin sekali kita ini itu. Jadi mudah-mudahan itulah makanya senantiasa kita didoakan oleh ini Pak Imron ya sama teman-teman luar biasa di sana gitu ya, sering mendoakan gitu kan ajarullah fima aqaita. Nah fima aqaita. Semoga Allah ganjar gitu ya. Dalam artian ya itulah ya bahasa di sini kan ya saya kembalikan kepada Luqman, surat Luqman ayat 3 dan juga An-Naml ayat 3. Kita itu ya karena kita percaya wahum bil akhirati hum yuqinun, karena kita yakin ya, apapun yang kita darmakan, apapun yang kita donasikan, baik infak, sedekah dan wakaf atau apalagi zakat gitu ya, insya Allah pun akan ganjar gitu ya. Dan itu bukan hitungan kita, tapi hitungan Allah Taala yang mengganjar insya Allah. Ya wa'al misal itu Mas, jadi saya lebih kepada menyarankan kepada bruto itu wa'al misal. Ya baik. Ustaz, terima kasih penjelasannya. Ya. Di poinnya kita ada bruto begitu Ustaz. Jadi langsung selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang kedua, Ustaz. Apa bedanya infak dan sedekah dan mana yang lebih baik, Ustaz? Begitu. Monggo. Ya, tadi saya sampaikan di awal gitu ya. Jadi semua pengeluaran kita itu infak. Nah, termasuk juga sedekah. Nah, ya, jadi sedekah itu adalah bagian dari infak gitu ya. Tinggal nanti kalau sedekah itu tentu ya bahasa saya kan as-shadaqatu burhan.
sesuai dengan hadis berulang itu, sedekah itu sebagai tanda bukti kita beriman kepada Allah Ta'ala. Nah, tadi kalau infak, ya nanti ada klasifikasi tadi, ada infak wajib berupa zakat, ada nafkah, infak sunnah, ada sedekah, gitu ya. Nah, jadi ya makanya sama, mau infak atau mau sedekah, gitu ya. Kalau infak sunnah berarti dia sedekah. Nah, makanya kan kita dulu kan di rumah kita masing-masing ada celengan, gitu, ada kotak infak. Ya, itu adalah maksudnya infak untuk sedekah. Ya, jadi itu sama lah artinya, gitu ya. Nah, cuman ya, kalau kita mau ke sedekah, ya sedekah itu ya lebih kepada ya tadi asyhadaqatu burhan, sebagai tanda bukti beriman kepada Allah Ta'ala. Tentu kalau kita bersedekah, ya semuanya karena lillahi ta'ala, gitu kan. Kalau infak kan bisa jadi tadi untuk keperluan kita yang mubah-mubah. Wallahu a'lam gitu ya, Mas Oki ya. Baik Ustadz, terima kasih atas pencerahannya. Ada pertanyaan lagi Ustadz? Mohon maaf ini beberapa pertanyaan, jadi lumayan banyak. Ya, masih ada kurang lebih 30 menit Ustadz menjelang berbuka di Yamaguchi. Ya. Jadi lanjut saja Ustadz, pertanyaan yang ketiga. Oke, jadi siap. ada istilah ada istilah Ya. saat ini adalah wakaf produktif. Apakah artinya kita bisa mendapatkan keuntungan dari wakaf yang kita berikan, begitu Ustadz? Terima kasih. Ya. Istilah wakaf produktif, gitu ya. Boleh kita nanti cek ke BWI lagi ya, lebih lanjut, gitu ya. Nah, yang ya, dulu kajian kami dari 2012 itu ya. Wakaf produktif adalah ya wakaf yang untuk yang gini, mohon maaf. Kita selama ini ya kalau kita bicara wakaf ya di Indonesia itu kalau ada tanah kosong kemudian diwakafkan atau juga bangunan kosong diwakafkan, biasanya baru jadi 4 tempat. Nah, kalau tidak jadi masjid, jadi madrasah, jadi sekolah, jadi rumah sakit atau jadi pekuburan, tanah kubur, gitu ya. Nah, inilah makanya dari situ berangkat yang kita pengen ya, mendorong sama seperti negara-negara yang sudah ya, mapan dalam masalah wakaf seperti Malaysia, Pakistan, gitu ya, atau Kuwait, Qatar, Saudi dan juga Mesir, gitu ya, yang luar biasa sudah mereka mengembangkan wakafnya kepada ya, sektor ekonomi. Jadi yang tadi, yang tanah, ya, kemudian juga bangunan, nah sudah dibuat ya, dalam bentuk yang lebih produktif. Nah, misalnya ya kan sekarang sudah banyak bermunculan swalayan ya atas nama ya kalau di Padang kan luar biasa. Nah, kalau di Padang kan ada itu. Jadi ematnya semuanya ya, emat Minang, gitu ya. Nah, dalam artian Minang mat. Nah, ini contoh seperti ya. Atau juga produktif menjadi lebih kepada sektor ekonomi yang lebih nampak. Kalau selama ini kan kita berwakaf itu tadi orang tua kita punya tanah kemudian diwakafkan untuk madrasah, untuk masjid. Nah, jadi kita menghimpun dana, ya, kemudian kita itu untuk sektor ekonomi, kemudian disalurkan kepada mereka. Dan juga tentu gini, satu ciri khas dari wakaf. Wakaf itu kan kalau kita sedekah kan ngasih orang lain. Kalau infak kita ngasih orang lain, kalau zakat kepada orang lain. Tapi kalau wakaf, ya, kita sebagai wakif, ya, kita juga boleh menikmati. Nah, dalam arti itulah itu yang membedakan. Jadi di situ makanya wakaf produktif itu ya dari kita untuk kita dan ya insya Allah untuk kita kembali lagi seperti itu. Orang-orang misal gitu ya, Mas. Iya. Pertanyaannya. Baik Ustadz, insya Allah ini pertanyaan yang terakhir, satu lagi mungkin Ustadz. Jadi ada pertanyaan lagi, lebih utama mana kita memberikan zakat sendiri atau lewat lembaga atau badan ambil zakat, begitu Ustadz? Iya. Kalau bisa bicara mana yang lebih utama, gitu ya, gini. Tadi saya sudah sempat sampaikan. Kita gini, infak, sedekah, wakaf itu kan, ya kita gini, bisa sembunyi-sembunyi, bisa terang-terangan. Tapi kalau zakat, ya zakat itu kan dia ya maktub, ya mesti tertulis, mesti akuntabilitas. Nah, itu. Nah, itu dari manajemennya. Kemudian dari sistem tadi saya sampaikan dari awal tadi untuk menjaga keikhlasan kita, ya, jaga keikhlasan kita dan juga menjaga kehormatan dari para mustahik yang kita ya, santuni lewat zakat kita. Nah, itu terasa berbeda. Apalagi kalau kita pengen nyantuni keluarga kita. Ya, itu dia merasa berhutang budi luar biasa kalau kita langsung menyantuni. Nah, dalam artian itulah bahasa tadi saya sampaikan tadi, ya kita sekali kita bayar zakat, sekali nyetor juga calon mustahiknya nggak apa-apa. Nah, dalam artian itulah syariat zakat itu ya. Tadi kalimatnya khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ya, jadi semestinya negara ya, atau juga lembaga
catatannya lembaganya harus memberikan sosialisasi yang masif, kemudian juga komplit, bahasanya seperti itu. Nah, jangan cuma sekedar ya ngambilin gitu ya. Nah, jadi jangan ngambilin, tapi juga ya kita dari A sampai Z tentang zakat itu ya kita bahas dulu gitu ya. Kan gitu kan syariatnya seperti itu. Rasulullah mengajarkan kepada Abu Dzar dan juga Ali berangkat ke Yaman ya untuk ngajarin dulu tentang syahadat, tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa. Kalau mereka sudah paham tentang itu semua, baru mereka baru diperintahkan untuk melaksanakan. Nah, juga sama seperti zakat ini, gitu ya. Jadi ya tinggal pilih ya mana yang menenteramkan. Nah, makanya kalau mohon maaf kalau saya juga pakai dua-duanya akhirnya, kan gitu. Ya nggak apa-apa lah kita. Ya mungkin khawatirnya kalau lembaga ya kalau kita lembaga mungkin kejauhan atau gimana. Nah, tapi kalau ada yang dekat ya kita lewat lembaga. Nah, tapi kalau ya sama, mohon maaf saya potong juga di sini. Ya, kalau ada mertua, orang tua kita, anak, cucu, keponakan, itulah bahasa kita kan kita dulu ada THR. Nah, itu kan THR itu bahasa lain dari bahasa kita nafkah wajib. Ya mungkin kita nggak bisa ngasih tiap bulan, adalah kita kasih ya, setahun sekali. Nah itu nafkah, sebenarnya infak kita untuk keluarga kita. Nah berbeda dengan zakat. Yang utamakan zakat ini ya kita lewat lembaga, kemudian biarkan lembaga yang ya, tugas mereka ambil ini untuk mencari para mustahiknya yang benar-benar membutuhkan. Nah kalau keluarga kita ya udah kita kasih aja. Ya toh kita tadi kan yakin kita berinfak, bersedekah, berwakaf ataupun apapun jenisnya mau zakat juga gitu ya. Insya Allah Allah akan ganti lebih baik dari kita. Itu ya. Jadi itu ya. Jadi ya tinggal pilih ya mana yang lebih menenteramkan buat kita. Ini di kolom chat banyak juga nih yang nanya. Oke. Ya, tadi yang di kolom chat sudah ada 3 pertanyaan tadi sudah dijawab Ustaz dan sudah dijelaskan oleh Ustadz juga. Mungkin masih ada dana riba ini ada pertanyaan ini. Apakah dana riba boleh disalurkan untuk pembangunan fasilitas bersama? Nggih, Ustadz monggo langsung dijawab saja. Terima kasih Ustadz. Ya, ini kan saya baca ada 2 nih maksudnya. Nah, ya. Untuk dana riba ya itu sempat sudah kita tuliskan gitu ya. Kalau kita di Google ya, di situ adalah buku kami bersama Dr. Oni, sama Ustaz Sono, sama Dr. Agus gitu ya. Dalam kita kontemporer, kita juga sempat bahas tentang dana riba yang disalurkan untuk fasilitas ya, umum gitu ya. Dalam hal ini kan kompes gitu, untuk pembangunan sumur atau kamar mandi, toilet dan untuk santri. Nah, saya ini Ustaz Imron nih. Saksi dulu punya program 3J, Human Inisiatif. Jalan, jamban, dan jembatan. Nah, itulah yang dulu ya mereka menjembatani. Ya, kalau ada dana tadi dari non muslim yang pengen berinfak ya. Kadang-kadang mereka beringat berzakat, tapi kita sebutkan itu sebagai infak, Pak. Mohon maaf, namanya jadi infak. Ya. Nah, ada juga tadi dana-dana yang ya sumber-sumbernya non halal ini. Dana-dana non halal ini, ya makanya ya diutamakan ya dalam buku itu kami sampaikan ya diutamakan bukan untuk konsumsi, makanya untuk fasilitas umum. Dan itulah pendapat para ulama. Para ulama mayoritas menyebutkan ya boleh untuk kamar mandi, boleh untuk sumur, untuk jalan gitu ya. Nah, itu yang tidak langsung untuk konsumsi. Ya, walaupun secara hukumnya, walaupun kita pengen ngambil hukumnya sebenarnya ya tidak ada kaitannya ya orang yang ini harus orang yang mendapat orang yang ketiga, pihak ketiga dan santri yang dapatkan itu, walaupun itu asalnya dana riba ya sebenarnya sudah berubah, sudah berubah. Tapi ya kita tetap hati-hati, hati-hati. Makanya ya jalan tengahnya mendingan kita ya kan begitu banyak. Yang dulu saya sampaikan kalau guyonan saya itu ya ada Masjid Albir namanya di mana di Bekasi, Jababeka gitu kan. Nah itu ada nama Albir karena masjid adalah ini dari perusahaan bir memang. Nah, mereka pengen berdonasi tapi nggak pernah kita terima. Sekali mereka terima ya itu kita katakan sebagai dana non halal, sama seperti tadi dana riba. Nah dalam artian yang jelas ya para ulama sudah sepakat gitu ya. Nah, mereka itu dana riba ini dana non halal apapun jenisnya gitu ya, atau juga mungkin dana korupsi ya kalau boleh ya. Nah itu yang disalurkan untuk fasilitas umum saja, bukan untuk konsumsi. Jadi karena kita berangkat dari hadis itu kan, kalau ada yang halal yang haram masuk ke tubuh kita, ya dia akan menjadi daging yang haram. Nah, itu. Jadi itu Allah jawab ya. Kemudian pertanyaan kedua,
Nah, ini bagaimana cara menghitung ya dari dana riba mengambang, sedangkan kami tidak pernah membuat catatan bunga yang masuk. Nah, ya saya rasa kan gitu, kalau deposito kan jelas per tahunnya mungkin 5% gitu ya, atau juga ya dari dana yang lainnya ya, sekian gitu ya. Nah itu ya dia bahasa kita ditaksir, diperkirakan. Nah, dan saya rasakan gitu. Ya kita mungkin dana-dananya itu nggak lebih dari 20% dari dana aslinya. Ya, gitu. Jadi ya ambillah maksimal 10 atau 20% lah. Jadi, tapi saya rasa sangat jarang. Ya, tapi yang biasanya 5%, 10% seperti itu dari dana riba. Nah itu yang dari dana mengembang. Nah, itulah yang kita hitung. Itu pun kita total tadi ya. Misalnya 100 juta, berarti ya 5 jutanya itu adalah dana yang ya, dana mengembang itu. Nah, itu ya. 500.000, maaf 500.000 ya berarti. Benar-benar 5 juta ya, 5 juta kalau 100 juta berarti 5 juta. 5 juta adalah ya, dana non halal ribanya seperti itu. Nah itu mungkin Mas Oki ya. Ya, baik Ustadz. Terima kasih, luar biasa sekali. Jadi memberikan pencerahan bagi kita semua, begitu Ustadz. Jadi kita sudah sampai di penghujung acara inti, acara pengajian kita dan diskusi kita pada sore hari ini. Jadi ini merupakan acara pengajian terakhir, begitu Ustadz, rangkaian acara terakhir. Jadi kami berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Human Initiative, juga kepada KMI Yamaguchi sebagai inisiator dari acara kajian di bulan Ramadan ini. Jadi mungkin kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan atau bertemu secara langsung begitu Ustadz. Jadi untuk acara yang terakhir mohon berkenan kepada Ustadz Ali untuk memimpin doa penutup bagi kita semua di sini menjelang berbuka puasa, kurang lebih 15 menit lagi Ustadz. Ya, baik. Terima kasih kepada Ustadz Ali. Silakan untuk memimpin doa penutup. Silakan Ustadz. Ya. Ya, mari Bapak Ibu yang berbahagia, ya, jemaah Zoomiyah online hari ini gitu ya. Mari kita awali doa kita dengan bersama ala hadihin ya wa kulli niyatin sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم لك الحمد حتى ترضى لك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها وسترها يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقا فيه تورقا معصوما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تقبل الله منكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Ustadz Adi Setiawan dan tak lupa juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada kajian sore hari ini. Saya di sini sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati. Jadi marilah kita tutup pengajian kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ini Mas Oki, Pak Irfan. Ya, betul Ustaz. Ya, mudah-mudahan nanti bisa langsung ketemu ya. Amin amin. Insyaallah. Jepang. Insyaallah.